Lebih dulu mana adab atau ilmu dari pandangan hakikat? Apakah yang dimaksud dengan adab atau akhlak? Lebih utama mana adab secara jasmaniyah atau adab secara ruhaniyah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Perkenalkan, nama saya Abdi, saya dari Jombang, Gus. Ngapunten, saya ingin dari tanglet. Ada 3 poin yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama adalah, apakah yang dimaksud dengan adab atau akhlak secara hakikat? Kemudian yang kedua, lebih utama mana adab secara jasmaniyah atau adab secara ruhaniyah? Dan pertanyaan yang terakhir, lebih dulu mana adab atau ilmu dari pandangan hakikat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak berpendapat dari atas pertanyaan Bapak ini tadi jikalau tidak sesuai dengan kaidah yang selama ini kita belajar di ilmu syariat. Mohon maaf, saya ulangi, saya menjawab tentang pertanyaan 3 pertanyaan dari Bapak ini tadi dari sisi hakikat. Jikalau tidak sesuai apa kaidah yang ketika saat kita dulu belajar di tentang ilmu syariah, mohon maaf pun akhlak. Apa sih akhlak itu? Ini saya memakai bahasa yang paling sederhana, tata krama, ya. Sering bahasa anak pondok ngarani bahasa tata krama itu bahasa andap asor. Bahkan kalau boleh saya mengutip satu hadis dari Kanjeng Nabi tentang akhlak, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku tidak akan Allah utus ke bumi ini kecuali hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari pertanyaan ini tadi yang pertama tentang akhlak secara hakikat, Rasulullah membagi tentang akhlak itu ada 2. Satu, akhlak yang ada kaitannya dengan jasmaniyah. Ada yang mengatakan itu hablum minan nas. Kalau boleh saya katakan itulah akhlak istimaiyah. Mengapa saya katakan istimaiyah? Karena ini hubungan dengan manusia banyak. Bagaimana akhlak kita pada orang tua, nggak sama dengan adik, nggak sama dengan kakak, nggak sama dengan sesama, nggak sama dengan guru-guru kita. Ada aturan sendiri. Mungkin suatu saat kita akan ngaji akhlakul banin. Baik, mudun nih ngoni SD mana? Itu tidak, enggak. Itu sudah sampean pahami dulu. Dan ini penting karena kita manusia juga terdiri unsur jasmani. Kalau Anda tidak mendahulukan akhlak, mohon maaf, nanti secara hablum minan nas jenengan dicuekin. Contoh, jenengan menghadap pada orang tua nggak punya akhlak. Kalau bahasa Jawa, ngoko, tahu ngoko? Misalnya bapaknya itu namanya Yasin. Sin, jauh duit Sin. Ini kan nggak punya akhlak toh, nggak punya akhlak pada orang tua itu. Jangan pernah kau sebut namanya, cukup ismul laqab, jeneng julukan apa? Ayah, bapak, papa, apa mana? Abi, apa? Abah, sembuh. Itu kan nama yang disematkan dalam orang yang sebagai orang tua kita. Kalau guru kita Mbah Yai, nah ngerti nggih?
Lah kok nang yai ini jenenge Kiai Haji Abdullah Yasin diceluk Sin. Gak cocok. Gak usah sampean panggil namanya Mbak Yai, udah cukup. Itu akhlak. Nah, ini di didikan kita, mohon maaf loh ya, di yayasan formal atau tidak formal, dan lebih dikukuhkan dan lebih kuat ikut di yayasan formal yang sering kita sebut sebagai pondok pesantren. Ya bawa kitab, diajarkan bagaimana kita berakhlak terhadap orang tua, kepada kakak, kepada adik, sendiri-sendiri. Kakakmu tahu panggil ngoko, ya gak cocok. Kita sebagai bawahan mau kepimpinan dengan maksud tujuan, mohon maaf, biar urusan kami dibantu, gak punya akhlak. Bagaimana ini? Ya sudah, kalau terpending alias ditolak permohonan Anda karena tidak berakhlak, ya jangan salahkan. Jangan salahkan. Sehingga ada kalimat, kita mendahulukan akhlak apa ilmu? Ya melihat di posisi mana kita itu untuk mengatakan mana yang lebih afdal, akhlakkah ataukah ilmu. Kalau di dalam masa kita tarbiyah sebelum praktek, ya harus ilmu, Pak. Artinya wajibnya kita untuk belajar ilmu tentang akhlak. Tapi kalau kita sudah di tengah-tengah praktek, maka lebih utama kita mengutamakan akhlak. Bagaimana mungkin Anda akan bisa mengutamakan akhlak ketika saat praktek sementara Anda nggak ngerti ilmu nih akhlak? Ya nggak mungkin lah, Pak. Kalau kita masih di masa tarbiyah, ya toh, saya katakan ya dahulukan ilmu dulu. Artinya taklim kita untuk mencari ilmu itu wajib. Makanya Rasulullah dalam satu hadis tentang mencari ilmu, tentang ilmu khususnya ilmu akhlak, ini wajib. Apalagi akhlak terhadap Allah. Wong akhlak terhadap manusia sesama aja wajib kok, apalagi akhlak kepada Allah. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam zona praktek, maka dahulukan, lebih utama Anda mendahulukan akhlak. Anda nggak bingung nanti. Mungkin ada satu cerita, Pak. Ada seorang santri diperintahkan kiai itu mengantarkan satu pengajian. Oleh karena waktunya itu mendesak, si santri sing goncet sepeda itu kudu ngentut. Mbah Yai kula apa namanya? Senep kudu ngentut. Mbah Yai perintah wis entutno kuno ae. Disinilah kita mendahulukan akhlak ataukah menjalankan perintah. Bapak Ibu, ini dari pandangan saya utamakan akhlak. Berarti kita harus turun dulu ngentut, begitu langsung jenengan nyetir lagi. Entut aku main, entut tenan, Pak. Dasarnya kita itu tadi makannya itu telur godokan. Weh, ambune nak jero montor iku gembauleng. Nah, di situ. Bon, kita menginjak pertanyaan pertama, akhlak secara hakikat itu bagaimana? Itulah, Pak, akhlak rohaniyah panjenengan terhadap Allah. Sudah terlepas dari akhlak terhadap manusia, kita membahas akhlak kita kepada Allah yang sering kita sebut sebagai akhlak ilahiyah, untuk menyempurnakan akhlak manusia yang asalnya itu istimaiyah, naik ke ilahiyah berarti urusan hati, urusan jiwa, urusan ruhaniyah, yang ini tidak terlepas dari pembahasan kita hakikate al-ubudiyah, nyembah yang benar pada Allah yang bagaimana. Ini
Nah, sebelum kita praktek, yang lebih kau utamakan dulu adalah al-ulum, ilmunya dulu, belajar ilmu tauhid. Kalau sudah paham, maka ketika praktek utamakan akhlak. Prakteknya di ibadah murni atau tidak murni, hati wajib ini wajah tuat, iya, udah. Memandang bahwasanya yang muncul dan timbul atas segala hal apapun pada diri kita ataupun pada orang lain, makhluk lain, lisyuhudihim, memandang para ahli ihsan makrifat itu hanya memandang Allahnya. Inilah berarti berakhlak. Tadi saya katakan, kau akan bisa memandang hanya Allahnya manakala imanmu sudah ihsan. Imanmu akan jadi ihsan manakala kau terus menerus berzikir. Dengan begitulah nanti setiap celah aktivitas apapun, hatimu pasti akan menyandang akhlak ilahiyah pada Allah. Nomor 2, luwih afdal mana antara akhlak terhadap badaniyah dan akhlak terhadap apa ini? Ruhaniyah. Menurut kami, Pak, orang kalau berjalan cuman kaki kanan saja, itu namanya pincang. Harus ada kaki kiri. Kadang-kadang kaki kiri nggak berfungsi, banyak yang memakai jagrak lah gitu. Sampai jangan salah menaruh jagrak ya. Kalau yang sakit itu kaki kiri, berarti jagrak Anda letakkan di mana? Kiri toh. Ono cerita keliru di kanan. Akhirnya curiga saya. Tak tanya, Pak, sakit apa aman? Iya, Nak. Kena celakaan apa pripun? Tiba katanya dawa. Oh ngoten ta, Pak. Tak amati ya. Mboten penak kula. Masalahnya mari tak kei 10.000. Pak, angsal tangklet, Pak. Oh nggih Nak, napa? Sampeyan kersa uang 50 nggih. Oh, kersa Nak. Kula paring 50 berada di Sida. Pak pun mangkel dadi nang ati sampeyan. Enggak, Nak, enggak. Angsal tangklet, angsal. Sampeyan sakit sejak kapan? Oh, sampun 3 tahun terus ngoten. Sing sakit pundi? Kiri Nak, niki lho. Wong celonoan ya gak ero, Pak. Ya gak mungkin toh. Sik Pak buka lah gak mungkin toh. Mboten. Pak, sampeyan gak keliru ndeleh jagraka. Kalau kiki sing sakit iku kaki kiri, jagrak sampeyan kudu di kiri. Kok sampeyan kanan ya apa? Tumpuane pundi? Ternyata Pak, mohon maaf, dengan jujur dan polos mengatakan, aku iki minta supaya diwelasi, aslinya mboten sakit. Berhubung kanok ngilmune keliru. Loh ini loh persoalannya. Nah, ini persoalannya ada di situ. Pun Pak, sampean pindah Pak, sampean delek kiri. Oh ya Nak, matur suwun. Padahal gimana apa-apa pincangnya mboten kok. Duka, entah kalau tidak saya kasih uang swidak wau. Ya mungkin saya dimarahi karena kena swidak, sadar. Ngaten. Jadi sebetulnya Pak, keduanya akhlak itu penting. Tapi yang ditanyakan lebih penting mana? Lah gitu toh. Lah ini kalau yang ditanyakan lebih penting mana, jawab saya tergantung. Saya menjawab dari kacamata syariat atau hakikat. Kalau syariat pada umumnya memandang makhluk yang mesti istimaiyah, jasmani diutamakan, tapi ironisnya hati tidak menghiraukan berapa sepenting manakah akhlak ruhaniyah itu. Dia nggak mengerti. Akhirnya tetap sampai kapanpun dia berpedoman, ya ini akhlak istimaiyah jasmaniyah ini yang lebih penting. Sekarang kalau saya menjawab dari sisi kacamata hakikat, jawabannya jelas sampai sudah tahu, ya lebih penting, paling penting adalah akhlak ilahiyah. Dasar saya mengatakan begini karena satu, dunia ini
tidak akan pernah kekal. Anda berinteraksi kepada sesama manusia pasti ada masanya. Selama Anda umur di dunia ini, katakanlah taruh 70, ya 70 tahun itu, habis itu sudah tidak berguna. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsaralah bagi orang-orang saat di dunia hanya mengutamakan akhlak istimaiyah hablum minan nas, sementara akhlak ilahiyah dia abaikan. Sebab akhlak ilahiyah ini kekal, baik dunia bahkan akhirat. Bahkan sampai Allah katakan di dalam surah Al-Qasas 77, mana yang lebih kau bangun, akhlak jasmani badanmu apakah jiwamu? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Allah mengatakan di posisi lebih afdal Anda itu membangun akhlak ilahiyah atau darul akhirah. Karena apa? Karena inilah kekekalan. Di dunia Anda juga butuh, lebih-lebih di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akhlak dunia, akhlak istimaiyah sesama manusia jangan kau tinggalkan. Yang ketiga, lebih awal mana antara adab dengan ilmu? Kalau miturut prosesnya ilmu dulu. Adab akan benar terhadap manusia atau terhadap Allah jikalau kau itu sudah mengerti ilmu adab. Anda akan mengerti ilmu adab manakala Anda harus belajar. Orang belajar berarti ada yang mulang, ada yang seseorang yang diulang. Ada guru, ada murid. Loh, ini prosesnya. Berarti ilmu dulu. Saya ulang. Lebih awal mana antara adab dengan ilmu? Kalau miturut proses, ilmu dulu. Karena orang tidak akan benar adabnya terhadap manusia atau terhadap Allah jikalau tidak mengerti ilmu adab. Anda akan memahami ilmunya adab hanya satu, Anda harus belajar ilmunya. Orang belajar berarti harus tak ada taklim, muta'alim. Berarti Anda harus masuk di dalam dunia pendidikan. Tidak harus dunia pendidikan harus mondok, sama ndak ngaji lewat YouTube podo ae. Menurut kami loh ya, sama. Mana yang Anda dengarkan walaupun tidak ketemu siapa yang menjelaskan, tapi kalau itu membuat hatimu akan menjadi paham, itulah namanya belajar mengajar. Baru dipraktek nang ilmu adab, baru adabi bener. Jadi itu menurut proses. Tapi kalau kita sudah pada zona adab, yang ilmu ini wis jangan tinggal. Belajar mengajar sudah selesai, faham ya sudah, tinggal praktek. Kalau ada di sini berarti lebih diutamakan Anda adalah adab. Udah bener wis. Intinya Anda harus bisa menaruh sesuatu pada tempatnya. Hanya itu. Kata-kata zalim itu adalah menaruh sesuatu yang bukan tempatnya. Ibu-ibu habis masak nyambel-nyambel makan, menaruh layah elanggone balik, wis gak cocok. Bapak-bapak juga gitu, habis beli embek, habis beli sapi, habis beli kerbau mau dikorbankan, enggak diletakkan di tempat gadangan apa kandang, dikeloni di jero kamar. Lagi tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempat. Maksudnya ngeten, ini kita sih wonten kaitannya makalah 157 ini. Ketika Anda memuja pada seseorang secara akhlak istimaiyah, Anda sudah tahu. Anak pada orang tua kalau salim bersalaman dicium. Sekarang sudah beda Pak, gak dicium, ditemplek nobib. Ini pelajaran dari mana? Gak boleh.
Sering saya melihat anak ketika salaman musakhafah terhadap orang tuanya itu dele pipi, mestinya dicium. Ini kalau hatimu mengikuti terhadap makhluk, ini Anda salah menempatkan. Letakkan makhluk terhadap makhluk, berarti hatimu pujaanmu terhadap urip, bukan terhadap kalau di sini nggak apa-apa. Dan inilah Pak yang harus jenengan pahami juga, biar tidak salah ruhaniyah Anda itu menempatkan pujanya. Makanya hakikatu ubudiyatu, hakikati nyembah lillahi menyang Gusti Allah itu ya seperti ini. Berarti sampai wis gak muter-muter nanggone ilmu, ndak langsung praktek, berarti langsung adab lah yang